apalagi ini terlebih korban banjir ya. Bagaimana dampak bagi mereka untuk suasana psikologis kejiwaan tuh gimana ya, Ya, Dok ya? memang kecepatan ya untuk kemudian menyediakan tempat untuk mereka para penyintas ini bisa beristirahat, bisa makan supaya gizinya juga terperhatikan. Itu juga Obrolan Ruang Tamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat obrolan ruang tamu dimanapun berada. Berjumpa lagi dengan kita bertiga di sini, saya Zuli Kurnia dan juga ada Dr. Dea dan juga Mama Ica di kesempatan hari ini. Kita akan membersamai dengan tema yang tidak biasa karena tentunya sekarang ini sedang dalam kondisi sebenarnya Indonesia berduka gitu ya, karena memang ada saudara-saudara kita yang sedang merasakan kepedihan, kelaparan luar biasa. Dan tema kita pada kesempatan hari ini, ketika air menggenang, doa kita mengalir untuk saudara-saudara kita di Aceh, Sumut, dan juga Sumbar. Namun hari ini akan membuka ruang sejenak untuk kita bisa lebih membuka kembali, menyelimuti saudara-saudara kita yang ada di Aceh. Bagaimana derasnya hujan begitu luar biasa, berhari-hari mengakibatkan tanah-tanah terendam dan juga ribuan rumah terendam. Banyak keluarga yang harus mengungsi dan korban jiwa yang informasi update terakhir kurang lebih 990 korban dan juga 222 hilang ya atau mungkin meninggal dunia. Mudah-mudahan sih diketemukan segera. Nah, ini banyak membuat kita merasa sangat kehilangan saudara-saudara kita di sana, apalagi banyak yang meninggal tidak wajar, anak-anak bayi, kemudian juga ibu kehilangan anak kehilangan orang tua dan sebagainya. Bahkan ada yang satu kampung terendam yang luar biasa hingga mereka kehilangan semuanya tentunya. Maka di dalam Islam musibah adalah cara Allah menegur bukan menghukum, mengingatkan bukan mematahkan. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Baqarah 155, dan sesungguhnya kami pasti akan menguji kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan juga buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Mudah-mudahan keluarga-keluarga kita yang ada di sana, saudara-saudara kita yang ada di sana diberikan kekuatan, kesabaran. Karena kalau kita melihat teaser-teaser video yang viral di FYP membuat kita pusing dan sedih pastinya karena banyak yang meninggal tidak wajar, tergelintir atau mungkin terendam lumpur yang begitu luar biasa. Maka marilah kita mendoakan untuk keluarga-keluarga kita yang di sana agar mereka segera bangkit dan diberikan kesabaran yang luar biasa. Nah, kaitannya dengan ya amin ya Dok ya, kalau kita melihat nih Dok, pasti dampak psikologis ya Mam Ica ya sangat luar biasa dirasakan oleh kan kita juga nggak nyampe sana ya, tapi kalau kita ngelihat apa yang viral di FYP itu kan isinya korban-korban banjir yang begitu mengerikan ya. Aura sedihnya tuh sampai ke Sampai kita menusuk gitu loh, gitu sampai hati gitu aduh loh. trauma banget deh sehari-hari. bisa ikut nangis ya. Benar. Ya Allah. Sampai kayak bener-bener skip sehari nggak pengen nonton IG karena isinya bener-bener luar biasa. Bukan kita nggak ada rasa empati, tapi justru kita kayak nggak tahan, nggak tega. Dok, apa ya bagaimana sih untuk meredam selaku Dokter Dia sudah memahami bagaimana kondisi kejiwaan seseorang dan apalagi ini terlebih korban banjir ya. Bagaimana dampak bagi mereka untuk suasana psikologis kejiwaan tuh gimana ya Dok ya? Ya, apalagi ini bencana alam ya, yang tentunya ini peristiwa yang pasti sangat besar, lebih besar. Betul. Dari apa ya, pokoknya ini sesuatu yang karena ya di luar kuasa kita, gimana sih mendadak tiba-tiba gitu kan, dan tiba-tiba kita kayak kehilangan segalanya gitu ya. Itu di titik kan kalau kita ada nyawa kita aja udah bersyukur luar biasa. Benar. Nah, ada satu kondisi psikologis yang dinamakan reaksi stres akut gitu ya. Nah, reaksi stres akut itu adalah satu respon psikologis di mana ketika seseorang itu mengalami suatu peristiwa yang besar atau sangat traumatis. Jadi seperti tadi bencana alam, Tiba-tiba ya. kemudian kecelakaan atau kehilangan seseorang secara mendadak, itu peristiwa traumatis yang bisa memunculkan respon psikologis yang kita sebut tadi sebagai reaksi stres akut.
Nah, kapan nih bisa muncul reaksi stres akut? Nah, menurut DSM-5, reaksi stres akut ini dalam kurun waktu bisa muncul 3 hari sampai dengan 1 bulan setelah peristiwa traumatis itu terjadi, yang kemudian akan memunculkan gangguan dalam fungsi kehidupan sehari-hari dan juga fungsi sosialnya. Nah, ada gejala yang khas ya pada reaksi stres akut ini. Yang pertama ada gejala intrusif, yaitu bisa munculnya ingatan tentang peristiwa traumatis itu Trauma. secara berulang, Mhm. kemudian flashback atau kilas balik pada peristiwa itu, ingatan peristiwa itu, dan juga bisa munculnya mimpi buruk seperti itu. Nah, kemudian juga ada namanya gejala mood dan disosiasi. Jadi orang merasa hampa, Mhm. merasa ketakutan, Mhm. merasa bersalah bahkan seperti itu. Kemudian dia merasa tidak menyadari dengan lingkungan sekitarnya, bahkan dia merasa berada di luar dirinya. Mhm. Bisa juga bahkan terjadi amnesia disosiatif. Dia Wah. dia bisa kehilangan memori tentang trauma itu sendiri, bisa sampai seperti itu. Nah, kemudian ada namanya gejala avoidance dan arousal. Jadi memisahkan diri atau menjauhi dari baik itu lokasi, baik itu orang maupun pembicaraan yang mengingatkan pada kejadian trauma itu. Kemudian juga bisa muncul sulit tidur, jadi mudah marah, sensitif. Mhm. Kemudian kewaspadaannya juga jadi meningkat gitu ya, dan Mhm. kemudian bisa juga konsentrasinya itu terganggu. Nah, itu gejala-gejala yang bisa muncul. Nah, maka ketika situasi bencana seperti ini, pada situasi tanggap darurat ya, Mhm. itu diperlukan namanya uh, psychological first aid. Jadi kalau kita mengalami luka fisik, kita kan kenal ada namanya P3K ya. Iya, iya. Nah, kalau untuk mental ada namanya PFA. PFA. Ya, Panjangannya psychological psychological. first aid. Oke. Nah, apa yang dilakukan? Nah, ya, PFA ini tidak hanya bisa dilakukan oleh tenaga medis, tapi semua orang bisa melakukan PFA, tapi Oke. tentu dengan latihan terlebih Cara ya. dahulu. Jadi PFA ini ada look ya, jadi melihat apa yang dilihat ya, bagaimana kondisi fisik dari penyintas, kemudian kondisi mentalnya apakah ada distress atau tidak, kemudian juga melihat kebutuhan apa sih yang saat ini mereka butuhkan, seperti itu. Kemudian listen, nah mendengar dengan aktif. Mereka butuh kita dengarkan, jadi nggak cuma sekedar mendengar yang masuk telinga kanan keluar telinga kiri, enggak, tapi kita memahami, memvalidasi perasaan mereka. Nah, itu mendengar aktif. Kemudian link. Nah, tadi kan kita ngelihat ya kebutuhan penyintas apa. Maka seorang yang melakukan PFA itu ngerti di mana lokasinya posko logistik, di mana posko kesehatan, di mana posko keluarga, karena bisa jadi kebutuhan mereka adalah mencari keluarga yang hilang Ya, betul, misalnya. betul. Dan juga fasilitas-fasilitas yang lain yang ada di situ. Nah, maka memang kecepatan ya untuk kemudian menyediakan tempat untuk mereka para penyintas ini bisa beristirahat, bisa makan supaya gizinya juga terperhatikan. Itu juga sangat penting Iya, dalam benar-benar. bencana gitu, karena itu yang akan membuat kemudian mereka juga harus merasa lebih aman, lebih ada orang yang kemudian menolong, memperhatikan seperti itu. Nah, untuk lebih lanjutnya kita bisa melakukan seperti teknik pernapasan lambat, kemudian teknik grounding. Nah, teknik grounding ini menggunakan 5 panca indera. Tuh, misalnya seperti ini, panca indera mata, maka lihat 5 benda yang ada di sekitarnya dan sebutkan. Oke. Bisa mungkin melihat orang, melihat oh di situ ada mobil, di situ ada mungkin ada hewan melintas, 5 benda yang ada di sekitarnya. Ya. Kemudian panca indera berikutnya kita menggunakan perabaan. Jadi raba 4 benda yang ada di sekitar kita. Mungkin ada batang pohon, boleh diraba. Oke. Oh, ini Sampai batang segitu. pohon ya, di sininya kasar. Ada baju kita raba, ada apa lagi kita raba. Kemudian mendengarkan 3 suara. Ya, mungkin ada suara orang berbicara, ada suara ambulan, atau mungkin kita masih bisa dengar suara burung gitu. Kemudian setelah mendengar, kita membau. Jadi dengan sadar kita membau 2 aroma. Ya.
Ya kayak kalau di lokasi bencana apa Iya, ya, aroma mungkin ini saya melihat salah satu postingan bahkan sampai aroma bau nyir bangkai masih ya, ya. ya masih banyak. Ya Astagfirullahaladzim Allah. gitu ya. Nah kemudian setelah indera penciuman tadi adalah satu pengecap ya, kemudian yang Pengecap. pertama pengecap. Nah itu bagaimana kemudian dengan sadar merasakan apa yang dimakan atau diminum. Nah itu namanya teknik grounding, itu salah satu teknik untuk menenangkan kondisi ketika seseorang dalam keadaan panik atau cemas di situasi bencana, seperti Masya Allah, nanti itu. akan kita bahas lagi ya dok, kaitannya dengan bagaimana penanganannya dan mereka butuh proses waktu lama ya. Betul. Mama Ica, kalau kita sebagai umat muslim nih, bagaimana menyikapi musibah yang seperti ini? Ya, di surat Asy-Syura itu kan Allah Subhanahu wa taala berfirman, musibah apapun yang menimpa kalian, maka itu disebabkan oleh perbuatan tangan kalian sendiri dan Allah memaafkan banyak kesalahan. Jadi sebetulnya kalau kita belajar jadi orang yang positif, orang yang selalu ingin jadi lebih baik ya dari waktu ke waktu, pasti ada porsi muhasabah yang harus kita lakukan begitu kan. Kita sebagai umat Islam ya, apalagi ini di akhir tahun, mungkin apa ya, terkait juga dengan perkara-perkara global, tapi juga ada perkara-perkara nasional ya yang harus kita soroti gitu. Misalkan terjadinya banjir bandang, kemudian apa tadi tanah longsor ya, itu kan sangat terkait dengan isu-isu lingkungan. Dan kita tahu deforestasi juga begitu Masif ya. apa ya, masif ya. Kemudian banyak sekali video-video viral yang kita lihat tuh sampai salah satu aktor luar negeri aja mewawancarai salah satu menteri yang terkait dengan penghijauan, reboisasi, hutan dan lain sebagainya. Itu kita lihat kan mengecewakan di situ ya gitu. Ya ini memang muhasabah besar-besaran di akhir tahun. Bukan hanya lingkungan yang rusak ya. Sebetulnya akhir-akhir ini tuh beritanya mengiris hati berkali-kali. Lingkungan rusak, rumah tangga rusak. Karena akhir tahun ini banyak sekali berita perceraian artis-artis, disusul bencana alam, banjir bandang, kemudian tadi juga saya baca berita ada seorang anak umur 13 tahun menusuk ibunya di Medan karena cekcok begitu ya, suami menyerang istrinya, istri yang menyerang suami dan lain sebagainya. Jadi sekarang ini kalau kita perhatikan yang rusak itu adalah berbagai lini, dari person ya, masalah jiwa tadi, jiwa, akal rusak, hati nurani rusak. Kemudian tadi juga muhasabahnya kurang, sehingga terkait juga nih tema kita yang insya Allah akan bergulir juga soal NPD itu kan apa ya, jadi nggak mampu gitu untuk bermuhasabah ya, apalagi seorang pemimpin sebetulnya kalau di dalam Islam itu kan dia akan ditanyai mengenai kepemimpinannya apapun. Betul. Itu di dalam keluarga ada bapak, ada ibu. Ya kita ya sebagai anak yang sudah balik berarti bagaimana cara kita memimpin diri kita sendiri ya kan, membimbing akal pikiran kita, jiwa kita mau kemana. Ini kan betul-betul hal yang penting yang sebetulnya setiap manusia itu harus merenunginya gitu ya, sehingga kita sadar bahwa nanti semua akan dimintai pertanggungjawaban gitu. Maka Umar bin Khattab, sahabat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja itu merasa sedih ya, kalaupun ada keledai yang kepleset, aku akan dimintai pertanggungjawabannya gitu, kata Umar bin Khattab gitu. Saking-sakingnya beliau sebagai seorang pemimpin umat itu tuh nggak cuman ngurusin manusia gitu loh, tetapi makhluk Allah yang lain yang ada di dalamnya, tanaman ya, kemudian hewan-hewan ya, bagaimana ekosistem itu juga bisa sehat ya, untuk hajat hidup makhluknya Allah gitu. Karena kan banyak yang Allah ciptakan dan itu semua hal-hal baik untuk memenuhi kebutuhan manusia itu sendiri gitu. Jadi kalau ada musibah ya pastinya bukan sekedar ini perkara bencana gitu. Apalagi kalau kita lihat negara-negara maju di luar sana, misalkan let's say Jepang ya. Jepang itu dia langganan gempa bumi, langganan tsunami ya, dan mereka juga nggak punya Tuhan ya gitu ya. Nggak punya Tuhan aja kuat, ya secara infrastruktur itu kuat karena mereka punya muhasabah itu gitu. Setidaknya dia evaluasi, introspeksi gitu ya. Walaupun ketemu Tuhan ini masih OTW gitu kan. Jadi sebetulnya kalau ikhtiarnya itu dilakukan dengan sebaik-baiknya, itu nggak ada yang namanya bencana alam. Yang ada adalah bencana kepemimpinan tadi gitu, karena tidak segera
memberikan solusi padahal punya kuasa, punya alat, punya jabatan untuk mendukung semua itu gitu. Tapi ya memang ya inilah gitu yang terjadi di akhir zaman, maka ya tidak lain ya kita nih para ibu-ibu gitu harus berbenah terutama gitu, karena kita tonggak peradaban, insya Allah anak-anak kita nanti mereka akan jadi pemimpin-pemimpin yang jangan lalai gitu dan jangan abai gitu, karena ini benar-benar mengerikan banget. Kemarin aja tuh saya sampai mual-mual tuh nonton ada mobil MBG katanya nabrak anak-anak murid, ya Allah, jadi kena murid, kena guru, astagfirullahaladzim. Kabarnya sih katanya nggak ada korban jiwa ya, cuman luka-luka ya yang mereka trauma ya dok ya. Iya, dan itu tuh di blur itu tuh ada dong yang terkapar, karena sampai saya nggak berani untuk update lagi apa sih gitu, karena langsung anxiety manusia biasa ya gitu, aku manusia biasa. Bayangin Jadi anak-anak yang ya Allah, dan itu kan diliatin ya lagi iya, pada duduk itu ditabrak viral, jadinya nggak sengaja kan kita pas nge-scroll ya cuman sebentar ya nge-scroll sambil nunggu azan kemarin lewat lagi astagfirullahaladzim. Iya. Ngeri. Intinya bahwa dengan adanya bencana seperti ini tuh ada dua kemungkinan, mau tambah kuat imannya atau stuck. Iya, atau mau menerima. tambah blesek lagi Iya, sampai betul. kata-katanya Gubernur Aceh tuh Mualim waktu diwawancara sama Mbak Najwa Shihab itu, ya sebetulnya di sisi lain kita evaluasi, di satu sisi yang lain terus saja bersyukur, kata Allah, apa namanya, jika engkau bersyukur maka aku akan tambahkan nikmatku, jika kau kufur maka azabku sangat pedih gitu. Jadi secara evaluasi muhasabah itu juga terus berjalan. Nanti kalau misalnya ngeluh terus, ngersulo terus, nanti takutnya ditambahin nih sama Allah yang tambah nggak enak. Jadi udahlah, udah jalanin kan, bahasa mudahnya tuh seperti itu. Sabar dan makin Iya. tawakal gitu ya dok. Kaitannya dengan trauma tadi ya, biasanya kalau trauma-trauma kayak gitu di bencana itu kan lebih ke anak-anak ya. Ya semua Atau bisa, semuanya bisa semua ya? bisa, tidak hanya anak-anak gitu. Bahkan mungkin kalau anak-anak bisa ke depannya jadi PTSD ya. Jadi PTSD itu pasca trauma stres ya. Jadi stres pasca trauma ya, PTSD. Jadi kalau selain anak-anak ya semua orang bisa kena PTSD gitu ya. Ini anak-anak mungkin di saat itu belum nampak gitu ya, karena anak-anak ketika nanti di shelter ketemu sama teman-temannya ya, mereka bermain ya, lupa ya, bentar. mereka bisa ya, biasanya kalau anak-anak itu kan diajak bermain, diajak gambar gitu ya, itu anak-anak. Tapi mungkin nggak saat itu munculnya, bisa jadi munculnya sekian bulan atau bahkan bisa sekian tahun begitu. Ya, jadi memang duka yang mendalam itu akan berdampak kepada lingkungan sekitarnya. Makanya tadi kalau misalkan psikologis itu sebagai penyintas dan juga yang lainnya akan bisa mempengaruhi juga ya dok. Betul, dan Makanya tidak hanya harus- penyintas, tidak hanya penyintas, relawan bahkan tenaga medis yang dikirim ke lokasi bencana pun bisa rentan untuk mengalami gangguan psikologis gitu. Makanya PFA yang tadi saya sebutkan ini tidak hanya untuk penyintas saja, tapi juga bisa untuk relawan dan juga tenaga medis yang ada begitu. Insya Allah mudah-mudahan segera pulih Iya. dan ada bantuan yang memang segera datang ke sana untuk spesial untuk yang psikologisnya ya dok ya. Iya, Karena betul. selama ini kan yang dibutuhkan baru Ya, makanan. dari alat-alat lain. PDSKJI, Persatuan Dokter Kedokteran Jiwa Indonesia juga sudah turun ke Masya lokasi. Allah ya betul. Iya. Emang itu yang kadang-kadang nggak terlihat tapi malah justru yang paling Ya, penting betul, penting sekali. masalah psikologis ya dok ya. Oke. Iya. Baik Mam Ica, terakhir nih mungkin yang disampaikan untuk sahabat ruang tamu, obrolan ruang tamu nih apa nih agar kita tetap terus tawakal mengingat ya akhir tahun ya, Iya, bukan iya, akhir iya, bulan iya, ini iya. akhir tahun. Iya, sebetulnya kan karena kita tahu bahwa alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menguji kita, menghidupkan kita, nanti mematikan kita dan menguji kita selama hidup di dunia ini. Berarti setiap detik adalah ujian, kadang-kadang ada ujian-ujian besar dan bentuknya nggak enak gitu ya, bentuknya musibah. Yang ini adalah sekali lagi tanda kasih sayang Allah agar kita iling gitu kan, kita ingat untuk siapa kita hidup, mengapa ada kerusakan. Insya Allah kalau masih ada umur, insya Allah bisa diperbaiki. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Kita cari itu rahmatnya Allah, perbaikan ya, perbaikan, dan memang harus ada ruang muhasabah yang besar yang kita berikan, terutama untuk diri kita sendiri gitu. Jadi nggak kemudian nyalahin orang lain terus kan gitu. Apalagi tadi ya berkaitan dengan kekuasaan, berkaitan dengan apa kapasitas ya. Kalau kita mah rakyat jelata
Batak, ngapain sih, bisa apa gitu ya. Yang kita bisa ya pasti warga Jogja tuh sudah nggak kurang-kurang ya, dari pakaian, kemudian makanan siap santap dan lain sebagainya itu dikirimkan untuk saudara-saudara kita. Tapi what next gitu, tadi traumatik, kehilangan rumah, kehilangan Iya. saudara, kehilangan pasangan, ya Allah gitu. Dan ini kalau efeknya itu sebetulnya ya ada cikal bakal nih ya, kenapa kok bisa longsor dan lain sebagainya, ini kan yang harus justru diwaspadai ya sebagai pertanggungjawaban nanti di akhirat gitu. Jadi memang muhasabahnya besar-besaran. Ya, Kita betul. semua akhir tahun ini kan selalu terkait dengan resolusi lah gitu Ya, ya, betul. muhasabah akhir tahun agar 2026 lebih baik lagi. Nah, yang harus kita jadikan fokus itu kan yang pertama, kita sebagai hamba, berarti kan hamba yang baik itu seperti apa? Karena Allah itu nggak kurang-kurang kasih kita donasi ya kan? Betul, Ya katanya donatur dilarang ngatur. Ini Allah yang memberi hidup, yang memberi alam ya, indah ya, gemah ripah loh jinawi, kolam susu, Luar luar biasa. biasa. Masya Allah, Nah, ini ya. tugas kita untuk bisa lebih amanah lagi dalam menjaga apa yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Itu sih selamat muhasabah. luar biasa. Terus Tadi muhasabah. termasuk Biasa. kenapa ini terjadi tadi Betul, ya, betul. itu Tetap ada porsi yang harus ya kita betul tadi, gali dong. apa yang salah dalam menjaga Betul. alam ini. Betul, Jangan- betul. Dan tidak itu. hanya saudara-saudara kita yang ada di Sumut dan Sumbar dan juga Aceh, tetapi kita semua yang saat ini sedang Ya. di sini pun ya, kita juga harus muhasabah Ya. bagaimana ada apa ya, pesan dari kejadian itu. Maka bencana itu bukan tanda murka Allah, tetapi cara Allah mengingatkan kita jangan terlalu menggenggam dunia. Gitu ya, sahabat-sahabat obrolan ruang tamu. Sampai berjumpa kembali di sesi berikutnya. Terima kasih atas kebersamaannya. Mudah-mudahan kita berjumpa di sesi nanti. Kita akan berjumpa di bulan Ramadan juga. Insya Allah. Ya, insya ya. Allah ya. Mudah-mudahan kita bisa membagi kebahagiaan nanti di awal-awal Ramadan. Amin, ya Di Rabbal tema kali ini kita Alamin. cukupkan sekian. Mohon maaf lahir dan batin kalau ada salah. Saya Zuli Kurnia. Saya Widya Rosideswita. Dan saya Anissa Widayati. Sampai Terima ketemu lagi di kasih. obrolan tamu berikutnya, teman-teman. Assalamualaikum.